La ilaha illallah. La ilah. La ini apa? Artinya la mentiadakan. La-nya apa? Mentiadakan, membongkar. Sudah dibongkar, diisi. Dikosongin baru diisi. Kalau kebun dibuang itu ilalang, rumput-rumput, batu dibuang. Baru tanam bibit, tumbuh subur. Tapi kalau otak mau tanam Allah, iman, buang keyakinan kepada selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa alihi tahirin wa ashabihil mayamin wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tema kita hari ini mengenai apa tuh? Ihdinas siratal mustaqim. Kita baca ini ihdinas siratal mustaqim sehari berapa kali? 17 rakaat, setiap rakaat baca ini. Betul kan? Udah ngerti belum artinya? Artinya, pahamnya udah paham? Belum. Udah berapa puluh tahun baca ini? Sehari 17 kali. Gak ada rasa kepengen tahu. Aneh. Kan ini kita ngomong ke Allah. Kita minta sama Allah. Yang ini doa. Yang depan alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin, puji, memuji Allah. Ini permohonan. Kita minta sama Allahnya, kita minta apaan? Tahu nggak? Aneh, minta sesuatu yang kita sendiri nggak tahu. Nah, itulah kelemahan kita umat Islam tuh. Yang penting-penting tuh nggak dibahas. Kita diajarin berantem, pecah belah. Awas tuh, Muhammadiyah anti sunnah. Muhammadiyah tuh ngamalin sunnah. Itu bohong. Zaman dulu partai itu awas tuh NU tukang apa? Syirik. Ya enggak lah. Banyak ulama pada ngerti, di NU ulama banyak, di Muhammadiyah ulama banyak. Dua-duanya bener. Beda sikit. Tapi kita mau diadu. Dan yang penting kita nggak pelajarin. Yang nyalain orang terus. Akhirnya hati kita penuh benci. Itu begitulah. Yahudi pinter buat macam belah, ngadu. Kalau saya ngomong mungkin nggak percaya. Udah 35 tahun ada Yahudi pakai paspor Amerika jadi NU. Udah pakai gamis, pakai sorban. Kayak Habib persis. Udah sampai sekarang masih ada. Dia ngajarin lintas agama, semua agama benar. Dia pernah bikin ibadah sembahyang di masjid di Jawa Tengah bareng Buddha, Hindu, Islam. NU tuh. Disuruh nyalain orang mulu, coba periksa dalam sendiri tuh. Ada itu. Beneran. Orang NU bolak-balik ke Israel. Bener apa enggak? Nah itu. Udah lama. Bukan semua, sebagian. Kiai-kiainya baik, banyak bagus. Akhir zaman kita hanya nyalain orang, kita nggak pernah periksa ke dalam kita. Yang penting-penting, kalau saya buka susah deh. Coba deh, asyhadu alla ilaha illallah. Artinya apa? Asyhadu apa? Saya bersaksi, menyaksikan kan? Tiada Tuhan selain. Benar, udah nyaksikan, udah ketemu Tuhan. Saya kan menyaksikan, melihat Tuhan berarti. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, menyaksikan berarti kan? Kapan menyaksikannya? Ketemu Tuhan di mana? Nah itu mesti tahu. Jadi asyhadu
aku menyaksikan pakai pikiran, pakai otak. Yang menyaksikan pikiran, mata nggak bisa ngelihat Allah. Belum lihat juga udah pingsan. Nabi Musa aja pingsan, baru kena cahaya. Jadi menyaksikan pakai akal. Yang gampang aja deh saya kasih contoh. Pernah tahu nggak kenapa air disedot apa akar kelapa, airnya naik ke atas? Nggak pakai pompa. Pakai pompa nggak? Nggak pernah mikir. Airnya sampai di atas manis. Waktu disedot dari bawah tawar. Dari mana gulanya? Terus bikin daging kelapa, terus bikin tempurung supaya nggak bocor, bikin serabut dibanting dari atas supaya nggak pecah. Pernah nggak mikir? Pernah nggak mikir bagaimana bikinnya? Pernah nggak ada Tuhan lain ngaku, saya yang bikin kelapa tuh? Yesus, Buddha, Tuhan lain ngaku nggak? Nggak ada yang berani ngaku. Cuma satu, Allah SWT. Aku yang tumbuhkan. Nah, sekarang lihat pakai akal. Kagum nggak ngelihat kelapa? Bikinnya hebat nggak? Sekarang udah Allah ngaku yang bikin. Jadi yang bikin siapa? Allah. Bersyahadat, ya Allah, aku melihat, berpikir, aku sudah mikir, nggak ada yang bisa bikin kelapa selain Engkau. Engkaulah Tuhan satu-satunya. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi menyaksikan. Begitu namanya belajar agama. Bukan ngapalin, paham. Iman ada di pikiran, ada di perasaan. Udah salah, bukan kurang rapi. Sebanyak korupsi siapa? Orang Hindu korupsi, Buddha korupsi, yang Islam korupsi juga. Kan di Islam kok korupsi? Iman belum masuk ke otak, belum masuk ke pikirannya, masih di bibir. Mesti ngaku sebelum mati kita betulin. Yang beriman pikiran, tiada Tuhan selain Allah. Jadi imannya ada di pikiran, ada di perasaan. Mulus, insya Allah husnul khotimah. Jadi syahadat aja dulu. Ajak anak-anak bersyahadat, menyaksikan tiada Tuhan selain. Jadi kenapa pakai la? Kalau ada orang masuk Islam, amantu billah, saya beriman kepada Allah, nggak sah. Mesti pakai la. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain. Tiada itu apa? Tiada Tuhan, tiada yang berkuasa, tidak ada pencipta, tidak ada yang ngasih rezeki selain Allah. Ditiadakan semua. Baru diisi sini Allah di pikiran. Tiada. Kalau belum ditiadakan, nah saya kasih contoh. Menanam kelapa sawit. Ini lahannya nih. Tiada ilalang. Ilalang buang, rumput buang, batu buang, apapun buang, tiada bersih. Baru tanam bibit sawit. La ilalang, la rumput, la batu, illa sawit. Baru sawitnya tumbuh bersih. Buahnya bagus. Tapi kalau tanahnya kotor, penuh ilalang, buahnya busuk. Orang Islam ketika masukkan Allah di sini iman, buang dulu keyakinan bambu kuning bikin bak rezeki, Nyi Roro Kidul apa gitu, dibohongin sama itu. Dulu saya mau bikin masjid, dulu saya sering kemari dakwah dulu terus. Setu, tahu Setu ya? Habis Bekasi, kecamatan Setu. Situ mau bikin masjid, taruh batu. Pertama, itu penduduk yang ada di situ lari semua. Saya tungguin, kenapa sih pada lari, saya ditinggal sendirian berdua sama teman. Habis 2 jam dilihat lagi ngintip dari belakang pohonan. Dilihat kita masih hidup. Dilihat kita masih hidup baru dia datang. Saya tanya, kenapa Pak lari Pak? Itu waktunya belum pas, takut dikutuk dewa. Tuh, masih agama buhun. Tahun 90-an. Nah, saya bilang kalau bikin masjid
nggak bakal dikutuk. Dewanya takut sama Tuhan. Kalau bikin rumah iya, nggak bisa sekaligus, mesti separuh dulu. Nggak bisa. Udah itu juga masuk Islam yang saya pegang nih jawara. Udah banyak bunuh orang. Dia kasih tanah di Setu, tapi di kampungnya namanya Burangkeng. Udah. Jadi keyakinan seperti itu mesti dibuang. Keyakinan-keyakinan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam buang. Kalau masih fikih melanggar itu dosa juga. Tapi kalau keyakinan ya iman ya enggak. Jadi keyakinan-keyakinan yang enggak benar buang. Kalau tawasul kepada Nabi boleh, malah bagus. Ya, itu bukan syirik, enggak boleh. Saya tawasul, mintanya tetap kepada Allah. Boleh itu. Jelas deh, itu penting loh. Kalau iman jangan main-main. Gugur rusak. Jadi saya kasih pengertian kenapa pakai la ilaha illallah. Jadi la ilah. La ini apa? Artinya la mentiadakan. La-nya apa? Mentiadakan, membongkar. Sudah dibongkar, diisi, dikosongin baru diisi. Kalau kebun dibuang itu ilalang, rumput-rumput batu dibuang, baru tanam bibit, tumbuh subur. Tapi kalau otak mau tanam Allah, iman, buang keyakinan kepada selain Allah. Allah nomor satu. Di Quran surat Al-Baqarah, saya Bapak Ibu maaf ya, ini saya nyampaikan semua apa yang saya sampaikan udah puluhan tahun nggak keluar dari Al-Quran. Selalu Al-Quran. Umat Islam sekarang sudah ninggalin Al-Quran, lebih ikut fikih daripada Quran. Mau saya kasih contoh? Mau? Pilih Quran apa fikih? Mana yang lebih harus diikutin? Jujur? Lihat surat Al-Baqarah 67. Wati musyam ilal lail. Terusin puasamu sampai malam. Di surat Yasin arti malam itu apa? Wa ayatul lail nasrahu minhun nahara fa idzahum muslimun. Tandanya udah malam, kita singkirin siang, terus gelap. Zaman Nabi dan para sahabat buka puasa itu udah gelap. Kakek moyang kita juga udah gelap zaman dulu. Maghribnya udah gelap. Baru sekarang udah berubah waktu, nggak dirubah-rubah. Kita buka puasa itu masih siang, masih terang. Terserah mau ikut fikih, fikihnya dibikin waktu itu tentang perubahan waktu belum tahu. Ini Quran. Di mana-mana saya udah sampein. Ada yang ikut, yang punya akal sehat ikut, yang nggak punya akal sehat. Oh, kita dari dulu sampai maghrib. Nah itu dia. Orang jahiliyah juga dulu begitu. Ini Muhammad ngajak kita kemana? Udah dari zaman kakek moyang kita kok nyembah patung. Nggak begitu. Kalau udah Quran harus diterima. Begini aja gampang. Ini saya pesan terakhir. Nanti kalau bulan puasa atau puasa itu mundurin 13 menit. Udah gelap. Tapi jangan paksa orang. Ustadz yang buka puasa maghrib sah nggak? Sah. Allah Rahman Rahim. Jangan keras-keras, nggak sah, jangan. Sah di puasa dari pagi kok. Cuma kurang sempurna gitu loh. Tajil, Ustadz tajil itu nggak ada. Itu dulu di Mekah orang umroh puasa dikasih kurma dulu buat takjil, buka dulu deh, itu ntar baru makan. Takjil. Terus ya. Jadi di Quran puasa tuh sampai maghrib. Maghrib itu gelap. Sampai Tuhan kasih contoh benang hitam, benang putih. Kalau benang hitam tidak kelihatan, benang hitam udah nggak kelihatan di luar, yang nggak ada lampu di luar situ. Benang hitam nggak kelihatan, itu berarti udah gelap. Kasih contoh dulu kan belum ada jam. Kalau sekarang kira-kira mundur 13 menit deh. Sholat maghrib dulu aja. Supaya sempurna, ini Quran. Saya bukan fikih, fikih pendapat manusia. Fikih itu banyak. Satu masalah pendapat banyak. Setiap mazhab pada pendapat. Apa yang satu benar yang lain salah? Enggak. Imam Malik kalau wudu sapu semua. Terus airnya banyak.
Imam Syafi'i sebagian. Dua-duanya benar. Lihat aja kita lagi ngapain. Boleh nggak pindah mazhab? Boleh. Sekarang ikut Syafi'i, Imam Syafi'i, besok ikut Malik, Imam Malik, besok ikut Hanafi, boleh. Yang nggak boleh sekarang Islam, besok Kristen, itu nggak. Lah itu imam orang alim semua. Boleh. Jadi artinya kalau Imam Malik separuh. Nah kalau kita lagi nginep di puncak, mau sholat malam, mau ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Malik, basuh semua, pilek, dingin. Ikut Imam Syafi'i bagian. Tapi kalau lagi kepanasan, kalau biar adem, ikut Imam Malik. Boleh. Boleh, sampai bilang larang. Enggak, boleh. Di Mekah, di dalam masjid, batal wudu. Mau ngapain? Mau keluar? Enggak bisa masuk lagi. Keluarnya aja susah, mau masuk lagi. 2 jam belum tentu bisa masuk masjid. Jadi gimana? Di situ, nah ikut mazhab Maliki, mazhab lain. Boleh wudu, airnya bersih, secangkir, segelas plastik, boleh. Boleh. Yang nggak boleh siapa? Imam Syafi'i, mesti 2 kula. Imam Syafi'i bukan Tuhan, bukan Nabi. Ikut pendapatnya kalau cocok dengan Quran. Tapi kalau sekarang udah mentok, bukan nggak mau ikut, nah susah. Dia pilih deh. Nggak mau ikut Imam Syafi'i, deh keluar sana wudu di kamar yang ada air jauh. Di masjid nggak ada air banyak, bisa becek masjidnya. Pakai air segelas, ada basah dikit, nggak usah ngalir, basah. Muka, terus tangan. Yang penting basah dikit. Udah. Tuhan nggak nyusahin, yang nyusahin siapa? Ustadz. Nggak boleh. Ustadz Tuhan bukan. Bisa salah, bisa benar. Saya juga Ustadz bisa salah, bisa benar. Quran nomor 1 baru lainnya. Jadi 2 kula itu pendapat Imam Syafi'i. Ada lagi dia di padang pasir, Imam Syafi'i. Jadi air mengalir di got, mengalir. Boleh, biar kotor boleh. Ngalir. Di padang pasir, airnya bersih. Nah kalau di sini got, mau wudu. Sono ada yang buang air di atas, yang pipis. Mau pakai air segelas atau sebotol aqua buat wudu, tapi tetap mau pakai got. Katanya kan got ngalir. Kalau enggak mesti 2 kula seember. Enggak ada. Begitu. Jadi fikih itu tidak mengikat. Boleh dipakai, boleh ikut Imam Syafi'i, boleh ikut Imam Malik, boleh ikut Imam Hambali, Imam Hanafi, itu semua orang alim. Kalau agama 1, nggak boleh 2. Kalau fikih boleh. Jelas ya, biar paham. Sebab fikih buatan manusia. Imam Syafi'i sendiri pendapatnya waktu dia tinggal di Irak lain. Waktu dia pindah ke Mesir lain lagi pendapatnya. Ada 2. Jadi mazhab Syafi'i ada 2. Mazhab Syafi'i yang lama, yang baru. Itulah. Jadi pendapat Imam Syafi'i itu apa? Nyemir rambut hitam tuh nggak boleh, haram. Tapi semua pengikut Imam Syafi'i pada nyemir. Kiainya nyemir rambut. Saya hafal itu dari kecil. Syair Zubat. Wa yuhramu hidaba sya'rin bisawat lirajulin wa mra'atin lalil jihad. Diharamkan menyemir rambut warna hitam perempuan atau laki kecuali untuk jihad. Tapi sampai berdosa nih semua? Enggak. Karena itu pendapat Imam Syafi'i, bukan Al-Qur'an. Gitu. Paham sekarang? Ya. Fikih diikutin yang sesuai sama Quran. Udah. Jadi sekarang kita kembali. Syahadat udah paham, syahadat. Saya menyaksikan. Sekarang sudah menyaksikan Allah itu ada, yakin. Pakai ini. Ada Tuhan. Biar dibunuh juga tetap Allah itu. Karena yakin. Yakin adanya di bibir apa di otak? Di otak, di pikiran. Waktu mengatakan tiada Tuhan selain Allah, di bibir apa emang yakin? Yakin, asyhadu, saya menyaksikan tiada Tuhan selain Allah. Udah, sekarang kita siratal mustaqim. Tadi udah saya tanya,
Udah paham belum arti ihdinas siratal mustaqim? Ihdina apa? Siratal itu apa? Mustaqim itu apa? Ini sehari kita baca berapa kali? 17 kali sehari. Udah berapa tahun baca ini? Kali 17. Udah puluhan ribu kali baca ini. Ngerti nggak? Kenapa nggak nanya ini? Sudah, mulai sekarang jangan sibuk nyala-nyalain orang. Itu mazhab sesat, itu kafir. Belum tentu, mungkin dia lebih soleh dari kita yang kita kafirin. Tugas kita belajar agama, ngurusin diri kita, keluarga, bukan ngapirin orang. Itu politik. Aduh, susah, saya mau terang-terangan juga susah. Udah nggak diterima, habis udah penuh dibohongin sih. Misalnya gini, yang paling benci kepada pengikut keluarga Nabi siapa? Yahudi. Yahudi takut sama keturunan Husain karena dia tahu Al Husain ini berjuang, berani mati. Dia 70 lawan 7.000 ngelawan. Itu Yahudi takut, Amerika takut, raja-raja takut. Maka itu orang yang berimam ke Sayyidina Husain, ke Sayyidina Ali dikafirkan. Karena cuma dia yang bisa lawan Yahudi. Ada orang Palestina di penjara. Orang Palestina di penjara sama Israel. Baru keluar 3 hari lalu keluar. Begitu dia keluar dari penjara, dia bilang, saya selalu di penjara nangis. Kenapa? Kita dibunuhin tiap hari sama Israel dari zaman dulu, dari memakai saya, bapak saya, kita dibunuhin. Semua saudara saya Arab, semua diem. Orang Islam semua diam, nggak ada yang bantu, nggak ada yang peduli. Sekarang ada yang peduli, yang bantu kita malah dimusuhin. Siapa yang bantu Palestina? Ya negeri yang dipimpin sama cucu Nabi. Habibnya bener tuh, Imam Khomeini, cucu Nabi tuh. Dia korban diri, korban keluarga, korban orang, korban duit, sampai rakyatnya hidupnya sederhana buat ngebelain Palestina. Dikapirin. Jadi yang Islam yang mana? Yang biarin itu orang Palestina mati. Yang ngapirin itu Yahudi. Yahudi suruh Indonesia kapirin supaya nggak ikut-ikut ngelawan Israel. Nah yang disuruh siapa? Yang disuruh orang Islam. Kalau orang kafir orang nggak ada yang mau dengerin. Dan yang ngapirin yang pakai sorban. Yang pakai sorban ini siapa yang suruh? Anteknya Amerika di negeri Arab itu siapa? Ya, semua itu negeri Arab yang kaya. Ikut Amerika di Israel, belain Israel, Mesir belain Israel. Makanan mau masuk nggak boleh. Mesir yang ada Al-Azhar tuh. Ya supaya tahu. Nah terus kenapa justru yang bantu Palestina yang dikapirin? Itu mainan Israel. Gak usah ngapirin orang Islam. NU kayak Wahabi Islam. Cuma dia nakal. Dia benci sama tahlil sama maulud itu biarin. Gak jadi kafir. Wahabi pun jangan kita kafirin. Muhammadiyah NU semua baik. Jadi hati kita bersih. Udah saya ulang lagi nih. Syarat masuk surga menurut Al-Quran. Menurut Al-Quran. Apa? Masih ingat gak? Kolbun sadim. Syarat masuk surga datang ngadap Allah, hatinya bersih. Gak ada benci, gak ada dendam, gak ada sombong, gak ada kikir. Bersih, langsung ketemu sama Allah masuk surga. Yang penuh dendam, penuh benci diusir sama Tuhan. Tuhan jijik. Suruh bersihin dulu sono dan neraka. Beneran. Gak ada di Quran. Semua gak berguna kecuali datang kepadaku bawa mazhab. Gak ada. Jauh Tuhan, saya mazhabnya ini Ahlus Sunnah. Tuhan gak urusan mazhab. Di Quran hadis gak ada urusan mazhab. Di Quran disebut di surat apa? Asy-Syu'ara nomor 8889. Surat Asy-Syu'ara ayat 8889. Apa isinya? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ketika orang itu datang menghadap Allah di alam barzah, di alam akhirat,
dia tidak laku, tidak bawa harta, bawa apa semua nggak laku. Tuhan nggak mau. Pahala nggak usah dibawa, udah dikirim. Jadi bawa apa? Bawa dada yang bersih, bawa ruh yang bersih, jiwa yang bersih. Tidak ada dendam, tidak ada benci. Jadi percuma. Taruh sorban di kepala, di pundak, di mana tuh badan dilitin 10 sorban. Hati kotor, nggak laku. Supaya jelas. Yang dilihat Allah, isi hati kita apa, isi pikiran kita tuh apa. Ada pikiran mau ngadu, ada benci, ada apa, itu yang bahaya. Quran, saya semua dari Quran. Beriman gak sama Quran? Nah sudah, dari sekarang bersihin hati. Maaf-maafan, minta maaf, suami istri saling minta maaf. Biar bersih, pulang ke akhirat bersih. Yang diperiksa Tuhan hati, isinya apa? Ayat jelas, illa man atallaha biqalbin salim. Saya ulang-ulang ini karena ini penting. Yang punya surga siapa? Allah. Yang menentukan siapa yang masuk sana siapa? Allah. Allah menentukan yang punya hati bersih. Muhammadiyah ke NU ke Wahdus Sunnah Wahabi, kalau hatinya bersih masuk. Deh selesai. Nggak repot kok. Nggak susah lagi. Bersihin hati susah nggak? Enggak. Yang bikin susah hati bersih apaan? Gengsi. Kita salah nggak mau minta maaf. Itu gengsi, buang. Berani minta maaf sama suami. Bapak berani minta maaf sama istri. Ya demi surga berani dong. Kalau enggak masuk surga. Gengsi-gengsi. Di situ kita kenal Islam tuh begitu. Kalau orang Islam ngamalin Islam yang benar kayak begini, penjara kosong. Paling orang kafir isinya. Nah sekarang penjara isinya semua orang Islam. Korupsi juga orang Islam. Di mana tuh agama? Agama nggak masuk ke hati, nggak masuk ke pikiran, nggak masuk ke perasaan. Coba mikir dulu deh, benar apa salah? Saya nggak ngajak kemana-mana, Quran. Tuh kasih contoh dulu, masih dewa tuh sana. Di sini juga tahun 90 belum rapi banget. Tapi udah ada orang Islam. Kita lanjut ya. Ihdina, arti ihdina itu dari kata hidayat. Ihdi bentuk ini order apa ya? Permintaan, perintah. Tapi kalau kepada Allah bukan perintah, permohonan. Ihdina, bimbing kami. Bimbing itu baca tuh ayat suci ini, satu ayat dalam surat Al-Fatihah. Ihdina artinya bimbinglah kami. Terdapat dua hidayah. Jadi ada dua hidayah. Ada dua hidayah. Satu apa? Baca dong. Satu apa? Hidayah irsyad. Arti irsyad apa? Petunjuk. Nah ini rambu-rambu lalu lintas itu petunjuk. Yang ini yang saya sampaikan petunjuk, bukan hidayah taufik. Hidayah petunjuk cuma bisa ngasih tahu. Tapi saya tidak bisa merubah Bapak Ibu jadi orang soleh gitu. Bisa mengamalkan, enggak. Yang bisa membimbing untuk mengamalkan Allah. Jadi Ustadz paling hidayah petunjuk, ngasih tahu ini jalannya ke sini begini. Itu Shirathul Mustaqim itu kan. Nah, untuk bisa mengamalkan Allah yang bisa. Yang kedua tuh hidayah taufik, artinya bimbingan dari Allah, dituntun nama Allah. Ya Allah pegang tanganku, tolong aku mau lewat Shirathul Mustaqim. Tapi Shirathul Mustaqim ini agama tidak bebas hambatan, banyak ranjau, banyak paku, banyak duri, licin. Jadi orang bilang minta tolong kepadaku. Auzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil, dari kejahatan penjahat-penjahat yang mendorong kita ke neraka. Nah itu jadi minta tolong mau itu hidayah taufik, bimbing tuntun. Allah tuntun saya, ini jalan licin gitu loh. Duri semua ada, tapi kalau kita pinjak plastik, bukan duri beneran. Ujian. Jadi syarat jalan Shirathul Mustaqim itu jalan keselamatan. Karena banyak gangguan, banyak keranjau, banyak jebakan, kita minta tolong kepada
Allah. Sehari berapa kali minta tolong Allah? 17 kali. Nah, 17 kali waktu baca ini, yakin gak pikiran sedang, ya Allah tuntun saya, pegang tangan saya? Berasa begitu gak? Enggak kan? Berasa. Pikiran berpikir ke situ. Minta tolong sama Allah, ya Allah saya takut terpleset. Tolong tuntun. Bimbing, minta dituntun. Ada perasaan minta dituntun nggak udah baca ihdinas siratal mustaqim? Enggak kan, asal baca kan? Nah, itu Islam kita salahnya di situ. Kita diajarin jadi beo, tanpa pemahaman, tanpa pengertian. Sekarang ngerti? Kalau lagi baca ihdinas siratal mustaqim, pikiran ke Allah, minta dituntun. Nah, itu kalau bisa begini, walas. Jadi Bapak Ibu nggak telat, ajarin anak-anak, insya Allah anaknya nanti soleh banget. Jadi dia ngerti, bukan ngapal, ngerti. Bimbingan tuntunan, dibimbing artinya dituntun. Seorang anak yang belum bisa jalan, lurus baru jalan-jalan dikit, dituntun nggak sama ibunya? Dituntun, selamat. Karena susahnya jadi orang baik, jadi orang soleh, tetap di siratal mustaqim, jalan lurus agak susah. Minta bantuan kepada Allah. Kalau orang tidak berdoa, itu dia sombong. Kepada Allah sombong. Kita butuh kepada Allah. Yang paling kita butuhkan itu Allah. Orang yang gak butuh Allah itu Allah benci. Jadi kalau orang dikit-dikit datang kepada Allah, minta, dikit-dikit ngadu sama Allah, dikit-dikit minta, Allah sayang. Berarti betul-betul bertuhan. Kalau ada apa-apa ngadu ke orang, ada apa-apa ngadu ke orang, nggak ngadu ke Allah, itu berarti belum bertuhan, belum beriman, belum yakin Allah. Allah Rahman Rahim. Jadi curhat kepada Allah, baru ke orang. Bangun malam, curhat. Kalau malu mau ngomong susah, mau sembahyang 2 rakaat, tulis di kertas, mau apa? Tulis. Buat Allah, taruh di sebelah, sholat sebelahnya. Allah baca itu, Allah tahu. Gak mesti pakai mulut. Tulis di kertas, taruh di sebelah kita, Allah tahu. Isi pikiran kita Allah tahu. Jadi yang namanya bertuhan, betul-betul Allah dituhankan. Dikit-dikit datang. Nah sekarang syarat bertuhan apa? Menuhankan Allah syaratnya apa? Menurut Al-Quran lagi. Kita gak keluar dari Quran. Quran itu buat dipahami. Quran dulu, baru belajar yang lain. Syarat beriman itu menjadikan Allah paling dicintai. Menjadikan Allah yang paling dicintai. Sekarang belajar bisa menjadikan Allah paling dicintai. Baru beres, baru beriman. Buka Al-Baqarah 165. Buka tuh, ada mic tuh. Al-Baqarah 165. Al-Baqarah 165. Surah keimanan itu saya ulang-ulang terus karena penting. Beriman, lawannya salah beriman kafir. Nah itu, kalau salah fikih berdosa. Al-Baqarah 165 ada. Di depan ayat itu isinya apa? Wa minan nasi man yattakhid min dunillahi andadan. Ada manusia yang syirik, punya Tuhan-Tuhan lagi. Ingat nih, punya Tuhan-Tuhan lagi. Tuhannya diapain? Dicintainya seperti mencintai Allah. Di situ syiriknya, bukan ke kuburan. Tidur di kuburan boleh. Yang syirik itu bukan datang ke kuburan. Allah di nomor duain. Nah itu dia, Allah di nomor duain. Ada orang lagi baca Quran, ada acara maulidan kayak baca Quran kan? Baca Quran tuh baca suara apa? Suara Allah. Terus presiden datang atau gubernur, pada bangun, ditinggalin itu bacaan Quran. Itu syirik. Tuhan dicuekin lagi baca Quran. Jadi bukan ke kuburan, Allah diremehkan. Itu syirik itu. Ibu mau suaminya apa-apa ke tetangga sebelah, ibu dicuekin, cemburu gak? Apalagi Tuhan, dia yang bikin, dia yang kasih makan, dicuekin.
lebih menghormati orang. Di situ syirik, bukan ziarah, bukan ke kuburan. Itu kuburan cuma ada tengkorak kok. Syirik itu ziarah kubur boleh, tapi sebenarnya salah omong. Maaf nih, supaya coba dengerin dulu semua. Perhatiin nih. Sebenarnya kita bukan ziarah kubur. Kalau ke rumah ibu bapak, ke kuburan ibu bapak, ziarah ibu bapak di kuburannya, gitu loh. Kalau ke Madinah, ziarah kubur apa ziarah Nabi Muhammad? Jangan salah omong. Ke Madinah ziarah Nabi Muhammad di kuburannya. Kalau kuburan doang ngapain diziarahin? Di sini juga banyak kuburan. Ziarah Nabi Muhammad, emang dia hidup-hidup. Ziarah ke ibu bapak kita juga hidup. Dia tahu kita datang. Dia hidup, cuma ruh, nggak ada badan. Ruh yang hidup, yang manusia tuh ruhnya, badan enggak. Badan cuma baju, jaket buat pakai di dunia. Ntar kalau pulang ke akhirat badan dibawa nggak? Badan ikut nggak? Dikemanain badan? Buang sampah. Tapi sekarang bau dipendem. Baru bau nggak badan kita? Sekarang kita hidup, dihidupkan Allah. Kalau ruh, Allah menghidupkannya pakai apaan? Wa nafakhtu min ruhi. Ada bagian dari ruh Allah, bagian kecil di mata, di seluruh badan kita ada ruh dari Allah. Kalau ruh Allah keluar, nih mata ngelihat nggak? Kalau ruh Allah keluar, mata kita bisa lihat nggak? Kuping bisa dengar nggak? Berarti jadi benda mati. Itu kita ini benda mati. Yang hidup ruh. Ruhnya dari apa Allah bikin? Ditiup dari ruh dia. Jadi manusia ini mulia banget, mahal. Dia hidup itu dengan ruh Allah. Makanya nggak boleh dihina, dikafirin, dihina, Tuhan marah. Dia sayang. Sebab ini ruh kita tuh ruh Allah. Mata bisa melihat benda, mata benda mati, telinga benda mati. Kalau ruhnya keluar, mati. Kita jadi bangke. Jadi sekarang hidup karena ada ruh Allah. Berarti Allah ada bersama kita. Ada Allah di mata. Kalau nggak ada, nggak lihat. Yang bikin bisa melihat tuh bagian dari ruh Allah. Yang bisa mendengar bagian dari ruh Allah. Wa nafakhtu min ruhi. Jelas ya? Jadi bersama Allah enggak? Allah bersama kita enggak? Kalau enggak ada ruh Allah, kita enggak bisa lihat. Nah, ini mesti sadar. Jadi hormatin diri sendiri, hormatin. Diri kita tuh lebih mahal dari harta sedunia. Bukan badannya yang mahal. Bangkainya laku enggak? Bangkai ayam laku, bangkai manusia enggak laku. Bangkai ayam namanya tiren. Mati kemarin. Itu di Pulau Gadung kalau ada dari Jawa itu bawa ayam, itu udah ada yang nunggu di situ bawa karung. Yang mati di jalanan dijual. Ntar dikasih kunyit supaya nggak bau. Jadi mesti hati-hati beli ayam. Kalau bisa kita lihat potongnya tuh yang masih hidup di pasar, potong. Jangan sembarangan. Udah nakal-nakal orang sekarang. Kenapa? Yang Islam tidak diajarin Islam yang sebenarnya. Disuruh ngapalin ajaran, bukan dipendam. Pemahaman Islam itu dimasukin di akal sini. Yang beriman tuh akal, bukan ngapalin asyhadu alla bukan. Dia paham. Di akalnya dia udah. Tiada Tuhan selain Allah. Aku sudah lihat bintang. Bintang itu ada triliun-triliun jumlahnya. Sudah ada bintang sebelum ada manusia. Jadi pasti yang bikin bintang bukan manusia. Itu kelihatannya sebesar kelereng. Padahal ada yang 200 juta kali bumi besarnya. 200 juta kali kelihatannya seperti kelereng karena terlalu jauh. Belum ada manusia udah ada. Jadi bukan manusia yang bikin. Jadi siapa? Yesus belum ada juga. Belum dilahirkan. Buddha belum dilahirkan. Yang ada sebelum segala ada siapa? Allah. Maka itu saya yakin la ilaha illallah. Tidak ada yang bikin bintang, bikin matahari selain Allah. Asyhadu. Saya menyaksikan tidak Tuhan selain Allah. Akal saya sudah mikir, akal saya yang menyaksikan, bukan lidah. Lidah tidak hidup. Yang menyaksikan
akal. Nah kalau orang-orang beriman kayak gini pakai akal, penjara kosong. Orang Islam nggak ada yang korupsi. Itu yang kafir korupsi, Islam korupsi juga. Uang haji dimakan juga. Imannya di mana? Oh tuh haji dijual, ibadah dijual, Mekah dijual. Orang mau ke Mekah bayar mahal, juta-juta. Di zaman jahiliyah aja dibantu, di zaman Nabi dibantu orang pergi haji, dikasih makan minum. Di Irak tuh suka ada orang ziarah ke kuburan cucu Nabi, Sayyidina Husain. 20 juta yang datang. Makan gratis, tidur gratis. Wallah, nggak ada ribut, nggak ada yang beradu benturan-benturan, nggak ada. Kalau nggak percaya pergi 10 Muharram ke Irak. Atau orang kafir pergi pada masuk Islam sampai situ. Pada bingung. Bagaimana yang ngasih makan 20 juta orang? Nah itu pada buka restoran jalanan dari Cianjur ke sini, kanan kiri itu restoran pakai kemah. Rakyat, kenapa dia menjamu tamunya Sayyidina Husain? Karena dia cinta kepada Nabi. Ini cucu Nabi. Tamunya yang dihormati tamunya. Gratis dia, ikan besar-besar tuh, ikan panggang, ikan goreng, semua ada. Banyak berangkat dari sini banyak. Dia punya buat tiket doang udah, makan tidur. Nah, penduduk di sekitar situ pada pergi ke rumah pemilihnya di luar kota di mana aja pada pergi, rumahnya ditinggalin kasur, ditinggalin bantal, dibuka pintunya. Dia pergi. Dia sengaja buka. Nanti orang-orang datang dari mana-mana negeri ada rumah kosong dia masuk. Emang disuruh sediain. Ini enggak ke hotel. Persaudaraannya. Beneran itu. Nah ini orang pagi haji udah bayar masih dipersulit. Apalagi tahu kalau udah beli tiket belum dapat seat, bangku belum dapat. Itu bangku Saudi Airlines sama Garuda Airlines dua pesawat diborong sama satu orang, diborong. Kursinya diborong semua. Nah nanti PT-PT yang mau berangkatin orang minta bangku, bayar lagi mahal. Itu dibebanin kepada siapa? Yang mau haji, mau pergi haji berbulan-bulan, bertahun-tahun, bayarnya mahal. Kalau ke Hong Kong sekarang kepengen besok berangkat. Jadi kalau jalan ke surga memang begitu, banyak gangguan. Coba orang mau ke Hong Kong, mau ke Amerika, mau kemana ya? Berangkat nggak? Sekarang beli tiket, besok berangkat. Ya, sabar, jalan ke surga begitu. Banyak ranjau. Udah ya. Sekarang yang kita butuhkan bimbingan siapa? Bukan jalan mau ke Amerika, jalan mau ke surga. Minta dituntun nggak? Minta siapa yang nuntun? Allah tawarin. Jadi kan di Quran Allah suruh. Ihdinas siratal mustaqim, diajarin. Minta ke dia. Nah kalau dia suruh kita minta ke dia, kita minta dikabulkan. Nah jadi waktu baca ihdinas siratal mustaqim, sadar nggak lagi minta? Lagi minta ke Allah. Saya ingat nggak? Apa lupa? Lagi baca ihdinas siratal mustaqim. Ingat, lagi minta sama Allah. Nah kalau orang lagi minta sama Allah, sopan nggak? Sopan. Terus yakin Allah kabulkan ya. Ihdinas minta dituntun. Itu hidayat taufik. Kalau ini saya ngomong bukan hidayat taufik, irsyad. Cuma ngasih petunjuk, tidak bisa menuntun, tidak bisa membimbing. Yang bisa membimbing jalan ke surga cuma Allah. Sampai diajarin cara mintanya tuh. Ihdinas siratal. Jadi waktu baca ini sadar gak kalau lagi minta sama Allah? Disadarin. Ihdinas siratal mustaqim. Udah. Kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa itu? Doa bukan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, doa bukan? Bukan. Tuh kan? Mesti tahu dong. Masa ngomong sama Tuhan gak ngerti? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita janji kepada Allah, janji itu jangan lupa. Iyyaka na'budu wa iyyaka apa? Janji apa?
Ya Allah, hanya kepadamu saja aku menghamba. Aku tidak akan menghamba kepada yang lain. Aku nggak bakal taruh kepalaku di ubin depan Jokowi. Lah, tidak. Aku hanya menghamba kepadamu. Itu janji sama Allah, iman. Iyyaka, hanya kepadamu na'budu, aku menghamba. Rasain waktu baca. Aku tidak akan menghamba kepada yang lain. Mau taruh kepala di ubin. Ada satu, ya nggak usah sebut ya, pakai sorban loh. Tapi bukan kiai, cuma iseng memang suka pakai sorban. Udah pemerintahannya mau jatuh, dia sering muji-muji Jokowi gitu loh. Udah mau jatuh, dia deketin yang baru nih. Ada yang deket lah, Bapak Jenderal deket sama yang baru nih. Dia datang, dicium lututnya, dicium kakinya. Gak dipakai juga, udah ketahuan emang tukang begini, diusir. Paham ya tuh? Itu yang syirik yang begitu. Lebih mengharap kepada manusia daripada kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menumpu harap. Hanya kepadamu aku menumpu, ingat, menumpu harap. Kalau harapnya tidak menumpu, mengharap ke dokter supaya sembuh, mengharap ke sini supaya dibantu, mengharap polisi supaya diamanin, boleh. Tapi tumpuan harapan menumpu hanya kepada Allah. Jadi pergi ke rumah sakit, ke dokter, berdoa kepada Allah, minta diberi kesembuhan. Tapi syarat dijalanin, mesti berobat. Tapi sambil pergi ke dokter, sambil minta kesembuhan dari Allah, menempuh harap kepada Allah. Berobat ikhtiar. Dokternya juga mati. Dokter mati nggak? Suruh obatin dirinya. Cuma ikhtiar. Itu mesti paham. Jadi Allah segalanya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah segalanya. La ilaha illallah. Artinya apa? La, tiada Tuhan selain Allah. Tiada yang bikin rezeki selain Allah. Ada nggak rezeki yang bukan bikinan Allah? Apaan? Apaan rezeki yang bukan bikinan Tuhan? Tahu? Tahu dari kedelai. Kedelai dari mana? Dari tanah. Ada yang nggak berani numbuhkan? Nggak ada. Kata Allah, aku yang numbuhkan tuh semua. Cari makanan yang dulu. Jadi ada seorang kiai, anak bilang, Pak, saya udah nggak mau sholat. Boleh kamu nggak mau sholat, udah jangan sholat. Tapi kamu nggak boleh makan makanan Tuhan, cari makanan lain. Ada nggak? Nah kalau dia makan makanan Tuhan, masa nggak mau sujud kepada Tuhan? Manusia nggak bisa bikin apa-apa, manusia mengaduk, mengolah. Garam sebutir, kumpulan profesor insinyur sedunia suruh bikin garam sebutir, nggak pakai bahan, bisa nggak? Gula sebutir, rame-rame insinyur suruh bikin gula sebutir, sebiji, nggak bisa. Manusia hanya mengolah semua bikinan Allah. Jadi itu anak tadi, udah kamu kalau nggak mau sembahyang, udah jangan makan makanan Allah, cari makanan lain. Nah itu. Ada lagi satu lagi datang kakaknya, udah Pak saya nggak mau, kalau Allah udah nggak mau saya nggak mau sholat, nggak mau. Yaudah, kalau kamu nggak mau sholat, cari negeri lain yang bukan bikinan Tuhan. Ada nggak? Ada nggak tanah yang bukan bikinan Tuhan? Suruh cari negeri lain, jangan tinggal di negeri Tuhan. Siapa yang bisa bikin tanah? Gak ada. Nah itu sadar. Kita tinggal di negeri Tuhan, makan makanan Tuhan, pakai baju-baju bikinan Tuhan dari kapas. Kapas dijahit jadi benang, benang dirajut jadi kain. Nah kapasnya dari mana? Masa tanah jadi kapas? Hah? Kan tanah. Pohon-pohon kapas kan di tanah. Saya keluar kapasnya di atas. Itu dari tanah. Bisa tanah jadi kapas? Ucap apa? Kalau kagum kepada Allah ucap apa? Subhanallah.
La ilaha illallah. Yang mesti dipelajarin ini, anak-anak tajir iman. Dulu setannya kecil-kecil. Orang tua dulu dia ngapal sifat 20 udah imannya tinggi. Sekarang setannya gede-gede. Setan dari Eropa, dari Amerika pada kemari semua. Di sana pada nganggur. Nah orangnya lebih setan daripada setan. Mau digodain apaan sama setan? Pada kesini, sini banyak kerjaan. Yang diganggu banyak sini. Nah artinya apa? Anak sekarang kita didik lebih dari yang dulu. Teman dengan kasih sayang, nggak bisa domelin, dikabur sekarang. Dulu kita mau kabur nggak bisa, situ kebun, sini kebun, ya kan? Nah sekarang banyak mall-mall, udah ditungguin tuh sama orang-orang nakal di situ, udah ditungguin supaya jadi anak buah dia. Tadi diajak ngedarin narkoba segala macam. Jadi nggak ada jalan lain, ngalah, sayangin aja dah terus, bujuk, nggak bisa keras, nggak bisa. Tambah jadi, dibayain insya Allah bisa luluh hatinya, bayain aja, peluk terus. Kesian, kita bantu anak-anak, bukan diomelin, dibantu. Insya Allah. So, emang udah begini keras, kesian. Tapi bisa kalau pakai keimanan kuat. Ajarin kenal Allah. Nah begini deh, bisa nggak kita sholat? Bisa nggak kita sholat? Sholat menyembah siapa? Menghadap siapa? Allah kan? Kalau nggak kenal Allah gimana? Nggak mungkin. Kan zikir ingat. Bisa nggak ingat orang yang kita nggak kenal? Bisa. Nah, ingat nggak Bu sama Pak Badu? Bapak ingat Pak Badu? Yang nggak kenal sama Pak Badu mana bisa ingat? Nah, jadi ingat tuh yang kita kan kenal. Jadi kalau mau dekat sama Allah, bisa dekat kenal Allah, pelajari. Kayak tadi itu kapas, apa tadi pohon kelapa, itu belajar mengenal Allah. Kenal baru kagum, kagum baru cinta. Begini maksud saya, tidak ada perbuatan apa saja tidak akan berhasil tanpa cinta. Di surga itu kenapa senang? Coba. Di surga itu kenapa senang? Pak, ngantuk ya? Kenapa orang senang di surga? Karena di surga itu semua yang ada di situ semua saling cinta. Jadi nggak ada orang ribut. Udah disaring. Man atallaha biqalbin, yang masuk surga yang hatinya bersih. Udah dites sama Tuhan. Jadi di sana nggak ada orang marah. Di dunia dia berantem, di sana udah lupa. Dicabut. Sebel, kesel semua dicabut sama Tuhan. Sebelum masuk surga. Jadi orang yang udah masuk tuh polos. Nggak ada marah, nggak ada apa, nggak ada cemburu, nggak ada. Kalau pakai cemburu ya susah lah gitu. Capek lagi, enggak, di sana udah senang selamanya. Senang selamanya. Kenapa? Dirubah hatinya itu udah polos. Nggak punya dendam, benci, sombong, nggak ada semua. Jadi surga orang pada senang. Nah di sini juga bisa lah sedikit kayak surga. Kalau bisa di rumah, udah saling cinta. Kalau orang cinta tuh mengalah nggak? Hah? Mengalah, nggak protes. Istri salah, suami cinta, maafin. Suami salah, istri cinta, maafin. Itu gitu. Pekerjaan nggak bisa beres kalau nggak ada cinta. Kalau ibu cinta sama keluarga, masaknya segala macam sambil nyanyi, sambil senang. Nggak ada sebel, nggak ada kesel. Bapak juga nyari duit rajin buat anak istri. Jadi yang mesti kita buang dari hati kita itu apa? Sebel, kesel mesti dibuang. Nanti deh, kita lupa malu dulu. Kita udah bikin tuh, udah baca ya kan? Kalau ke rumah di depan, Anda di ranah atau Anda di tempat apa? Iya, suka senyum. Arena murah senyum, tulisannya gitu. Anti sebel, anti kesel. Jadi yang masuk ke rumah saya semua senyum. Enak kan? Nah, itu. Emang sebenarnya itu yang bikin kita menderita itu, kita nyimpan sebel, nyimpan kesel di sini. Ya menderita sendiri. Tapi bahagia ada nggak di sini? Ada.
kita pendam di bawah. Yang nonjol emosi, ego, itu neraka dunia. Jadi kita bisa bikin surga di sini, bisa bikin neraka di sini. Kumpulin sebel, orang salah kita dendam, kita nggak mau maafin. Kita yang susah bukan dia sih yang kita keselin tidur. Kita nggak bisa tidur. Jadi apa? Kalau mau bahagia dunia sampai di akhirat, buang sebel, buang kesel. Udah orang salah-salah maafin. Kalau kita maafin ada kesel nggak? Nggak ada. Sekarang kita nggak maafin, kita kesel. Apa untung kita? Nggak ada. Kalau kita maafin kita untung. Allah maafin kita maafin hambanya. Dada kita belum. Nah itu tuh Islam tuh disuruh seperti itu, kolbun salim. Jangan lupa tuh di Quran disebut apa? Kolbun salim. Kolbun salim. Mau mazhab apa aja silakan, nggak ada masalah. Semua mazhab nggak ada yang jelek, semua bagus. Kita praktekinnya enggak, itu aja. Mazhab bukan buat ngadu orang. Jadi mau jadi muslim yang baik, jadi itu ada bahasa. Nanti manusia terpecah 3 golongan, semua ke neraka. Cuma satu yang selamat, kita itu. Auzubillah, yang enggak lah. Yang bilang kita itu anggotanya banyak korupsi. Jadi nggak ada dikuasai oleh mazhab tertentu. Itu hadis nggak benar. Kalaupun benar udah lewat itu mazhab-mazhab yang sesat udah lewat. Yang ada sekarang ini yang bagus semua, Muhammadiyah, NU semua bagus. Nah orangnya kurang bagus, mazhabnya semua bagus. Jelas ya? Jadi jangan mengharap kalau kita masuk di mazhab itu kita masuk surga, yang lain enggak. Bukan begitu. Di Quran Syu'ara 88-89, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin. Di akhirat enggak ada harta, enggak guna, nyongkok-nyongkok enggak ada, kecuali yang datang hatinya bersih, bebas dari sebel, bebas kesel, bebas dendam. Biar 1000 sorban hatinya kotor enggak masuk. Allah enggak terima. Allah yang terima man atallaha biqalbin salim. Jadi yang abadi ruh, badan ditinggal di dunia, dikubur. Jadi yang kembali ruhnya gimana? Jiwanya itu. Nah itu yang jiwanya suci yang Allah terima. Jadi boleh ikut mazhab yang ngajarin suci hati. Dia itu sebenarnya bagus, ada konsep apa itu? Istighosa, tasawuf. Cuma beda ilmu yang dulu sama sekarang. Yang dulu benar-benar ngajarin tasawuf baik-baik. Kiai-kiai dulu, luar biasa. Santrinya disayang dulu. Dia ada tasawuf, tapi sayang sekarang sudah sebagian udah lain. Dia ada tasawuf. Tasawuf itu ilmu tasawuf itu menjernihkan hati sebenarnya. Hati tasawuf itu bening, membeningkan pikiran, membeningkan perasaan. Jadi perasaan gak punya dendam. Pikiran gak ada niat jahat, gak ada punya rencana jahat. Itu mau ustadz kayak mau tidak, pokoknya kalau kolbun salim langsung ke surga dan disayang sama Allah, disayang. Udah itu ya. Ini Siratul Mustaqim, kita mesti pahamin. Kalau udah waktunya bilangin ya. Allah Rabbil Alamin. Malikin Nas di halaman 2. Malikin Nas ini bahasa Indonesia sama. Malik artinya milik, dari malik pemilik manusia. Siapa pemilik manusia? Allah. Yang bikin manusia siapa? Yang kasih makan siapa? Ibu pernah punya anak hamil, ibu kasih makan tuh bayi di perut, kasih makan enggak? Ya enggak. Siapa yang kasih makan? Allah. Makanan ibu mau ngerujak makan pempek, makan rujak, sambal pedas. Yang ke anak enggak ada sambal. Yang kasih ke anak itu natrium, atau kalau bahasa ke dokter natrium sama glukos. Natrium itu garam. Ada di plastiknya itu ada strip hijau. Glukos strip coklat, 2 infus tuh. Nah itu kalau bukan di rumah sakit itu niru janin. Di perut ibu tuh ada 2 itu. Makanan ibu dirubah jadi natrium, jadi glukos. Cairan putih. Satu isinya garam, satu gula. Di situ kita makan di dalam perut ibu. Allah anterin makanan.
Kalau makanan ibu yang dikasih, ibunya ngerujak, mati tuh anak. Dirubah sama Allah. Kalau di laboratorium itu bikin infus tuh, yang di plastik tuh, digantung terus masukkan sini, itu air hujan. Air manusia belum steril. Air hujan. Habis itu dipasang masukin lemari 2000 derajat Celcius. 2 hari 2 malam di lemari gede, panasin. Baru ke sini. Disaring lagi. Disaring. Dipilih. Kenapa? Karena air hujan kadang-kadang ada lumut. Buang. Saya ngerti karena saya pernah kerja di situ. Di laboratorium saya kerja di Belanda. Itu kir. Oh, ada lumut, buang ke situ. Ya, karena kalau ada sedikit kotoran mati orang. Bersih, steril. Nah, itu jelas ya. Nah, bagaimana Tuhan bisa bikin seperti itu? Bukan dari air hujan. Padahal kalau ibu makan rujak, makan segala macam itu kan isinya apa tahu? Dibersihin sama Tuhan, tinggal jadi garam sama gula doang. Kasih janin di perut ibu. Jadi malikin nas, ilahin nas, pemilik manusia, Tuhannya manusia. Dan dia kasih makan dari perut ibu sampai sekarang tuh apa yang kita makan, apa yang kita pakai semua bikinan Allah. Jadi kalau orang nggak mau sujud kepada Allah tuh keterlaluan, nggak sadar. Itu dia nggak sadar, otak nggak dipakai. Ada nggak makanan yang bikinan Allah? Nggak ada. Ada nggak yang berani ngaku ngasih makan di perut ibu? Nggak ada. Allah ada di Quran. Dijamin kita di perut ibu. Belum berdoa, belum sholat, disapinin, bukan disapin lagi, langsung ke pusar lewat plasenta. Pusar bolong. Ntar waktu mau lahir rapet, nggak pakai dijahit. Ucapkan apa? Subhanallah. Terus udah gede keluar dari perut ibu, susu udah disediain duluan di dada ibu. Siapa yang masuk itu? Nggak ada yang lain, nggak ada yang ngaku, hanya Allah. Dijamin. Udah gedean nggak cukup minum susu, mesti gigit-gigit, dibikinin gigi. Buat ngunyah. Buat ngunyah di belakang. Sini buat ngerat. Kalau yang buat ngunyah taruh di depan, ngunyahnya di sini. Wah, nggak lucu ya. Subhanallah. Kita coba subhanallah. La ilaha illallah. La roziko illallah. La ilaha illallah artinya juga la roziko. La rozik pemberi rezeki. Tidak ada pemberi rezeki selain Allah. La rozika Allah. Nah sudah halaman 3. Waktunya mah udah masih ada ya. Dikit lagi. Surat An-Nisa ayat 69. Ini tolong pakai pikiran sedikit nih, seperti kuliah. Terus mikir. Tadi kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tuntun aku di jalan mustaqim. Siratal mustaqim. Kalau kita di dunia mustaqim, di akhirat mustaqim. Jalan di akhirat mustaqim. Itu yang belum nanti di sana jatuh bangun, di bawahnya neraka, itu buat orang kafir. Buat orang Islam nanti siratal mustaqimnya tuh kanan kiri bunga-bunga indah. Masa Tuhan gak baik sama umatnya yang menyembah dia? Lain buat orang Islam. Enak. Nah ini ada satu saya mau bilangin. Yang sebenarnya mati itu jangan takut mati. Yang suka dipidatoin itu serem-serem begini cabutnya masalah. Itu buat orang kafir. Buat orang Islam enggak. Lihat di rumah surat Fusilat ayat 30-31 Quran. Lihat terjemahnya ada 30-31. Di situ Allah sebut siapa yang Islamnya benar-benar mau konsisten dengan Islamnya, Allah akan turunin malaikat ngawal. Dan malaikat ini waktu kita sakaratul maut, malaikat bisikin di telinga kita, wahai hamba Allah jangan takut. Itu malaikat nyabut nyawa, permisi dulu pelan-pelan. Terus dibilang jangan takut, dosamu udah diampunin. Yang akan datang Allah sudah sediakan segala untukmu. Jangan takut, aku akan melindungimu di dunia di akhirat di mana saja.
Udah itu Allah bujuk-bujuk, baca sendirilah di surat Fussilat 30:31. Sekarang pakai contoh. Contoh, kita kan minta Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim yang kayak apa? Ya kan? Tafsir Shiratal Mustaqim ada di surat An-Nisa ayat 69, itu di halaman 3. Di halaman 3. Setiap disebut di situ Shiratal Mustaqim, Shiratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tuntun aku ke jalan mustaqim yang lurus, seperti an'amta alaihim, seperti yang pernah dilalui oleh orang-orang yang sudah dapat nikmat. Nah, yang sudah dapat nikmat dari Allah siapa? Kita kasih contoh. Allah kasih tahu nih di surat An-Nisa. Nih, yang sudah mendapat nikmat alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Orang yang sudah dapat nikmat sama Allah dan sekarang sedang menikmati hidup di akhirat, di alam kubur, senang. Kenapa senang? Mati itu permulaan senang. Kalau kita masih di dunia, tetap ada susah, tetap ada penyakit, tetap ada ribut, tetap ada macam-macam selagi masih hidup. Begitu kita mati, ini orang pada salah, pada nggak ngerti. Begitu kita mati, selamat tinggal susah, mulai senang, senang terus, belum ke surga ini, begitu mati udah senang. Gak ada lagi sebel, kesel, hilang semua. Belum ke surga nih, sudah senang. Nah itu, jadi orang pada takut mati kan bodoh banget. Mati hidup nih, yang susah nih hidup, capek. Begitu mati, permulaan senang. Percaya deh, jadi nanti kalau mau mati jangan takut, girang. Jangan minta mati, tapi kalau mati senang. Begitu mati gak ada susah lagi, senang. Gak ada yang nyebelin, yang ngeselin, gak ada. Mulai senang. Jadi takut mati gak? Gak usah. Jangan takut mati. Hidup nih yang susah. Begitu meninggal senang. Orang sembahyang, orang sholat, disayang Tuhan. Jadi kalau mau mati senyum, ketemu Allah, balik muda lagi. Sudah. Dia Shiratal ladzina an'amta alaihim ialah orang-orang yang sudah dapat nikmat, sekarang lagi senang semua di alam kubur. Siapa? Nabi-nabi, orang-orang jujur, para orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Itu yang sudah menempuh Shiratal Mustaqim. Dia sudah nyampe lewat Shiratal Mustaqim. Sudah. Kita nyusul lewat jalur Shiratal Mustaqim, bukan jalur maghdubi, jalur dolin. Kita baca di rumah ya. Jam berapa itu? Masih jam 6. Jam 6 ya? Bisa sampai jam 7 kan? Hah? Iya. Jam 7 Pak. Pada ngantuk. Dikit lagi. Itu baca di rumah lah. Itu di halaman 8. Lompat-lompat ya, baca di rumah. Halaman 8. Halaman 8 ada. Bagaimana Ustadz, saya ini gak bisa bersihin saya sampai 100%. Ya gak bisa, memang saya juga gak bisa. Tapi lihat tuh di ayat Al-Hijr. Ini Al-Hir, Al-Hijr ya, bukan Al-Hir. Kurang JMI, Al-Hijr ya. Al-Hijr ayat 47. Betulin ya, bukan surat Al-Hijr. Hijr. Bunyinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ya Allah ya Karim. Artinya itu kami cabut penyakit yang ada di hati mereka. Cabut sama Tuhan. Jadi kita bisa bersihin 70%, 50%, sisanya Allah yang bersihin. Jadi sebelum ke akhirat dicabut sama Tuhan, benci, dendam dibuang. Jadi ketika kita masuk ke surga tuh polos. Atau masih di alam kubur polos. Tahu nggak polos? Nggak ada sebel, nggak ada kesel, senyum aja terus. Nah itu di situ kalau sudah nggak ada sebel, nggak ada kesel, yang ada apa? Cinta. Jadi penduduk surga tuh saling cinta. Makanya damai lah. Nggak ada penyakit, nggak ada orang ribut. Nggak ada, senang semua hidupnya.
nggak ada sebel, nggak ada kesel, yang ada cuma bahagia. Itu di surga. Pengen kan? Pindah ke surga pengen? Nggak mau. Tapi lewat situ, mesti lewat situ. Lewat siapa? Lewat apa? Siratal mustaqim. Gak ada jalur lain. Jalan ke surga tuh siratal mustaqim. Yang gampang siratal mustaqim kalau hati bersih. Jadi badan dirawat, tapi yang harus lebih dirawat ruh, jiwa. Kasih jawab, dirawat, dibuang. Setiap hari buang kotoran. Duduk di rumah habis sholat subuh, habis sholat isya, terserah deh. Duduk sender di tembok, mikir. Pikiran isinya apa? Ada nggak di pikiran nih ada rencana mau nyakitin orang, mau apa gitu? Ingat-ingat. Kalau ada astagfirullahaladzim, ya Allah bantu Allah, buang. Orang yang kita mau benci itu kesian, dia juga susah hidup. Buanglah kesian. Di sini ganti ada rasa kasihan, cinta. Sebel, kesel, benci, buang. Itu membawa menyeret kita ke neraka. Benci, kesel, sebel keluar dari mulut kita nanti yang nggak baik. Jadi buang, ganti cinta, sayang, kasihan. Masukin sini kasihan, ngelihat orang kasihan, ngelihat siapa aja kasihan. Oh itu langsung masuk surga itu. Jadi yang dinilai nanti bukan mazhab, isi hati, isi pikiran itu apa. Bermazhab boleh, mazhab ngajarin baik. Tapi mana bisa kita bisa baik kalau kotor. Jadi dibersihin. Sudah? Nah kalau sudah bersih, lihat ayat bawahnya di surat Yasin. Baca bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulam mir rabbir. Salamun qaulam mir rabbir rahim. Salamun qaulam mir rabbir. Artinya apa? Allah yang Maha Penyayang menyapa mereka dengan ucapan selamat datang. Kita disambut sama Allah. Selamat datang wahai hambaku. Sini hambaku. Sudah. Kumpul di sana bersama hamba kesayanganku, bersama Rasulullah sama keluarganya itu. Kita suruh dekat situ. Dan masuklah ke surgaku. Selesai. Jadi begitu mati, mulai hidup senang. Selama di dunia jangan coba-coba mau cari senang. Senang gak ada di Amerika, gak ada di mana-mana. Adanya di hati sendiri. Makanan tidak ada yang enak. Yang enak makanan yang kita terima, kita ridho. Saya pernah sekali-kalinya itu ikut jamaah haji, pergi haji. Udah di hotel bintang 5, makanan udah apa itu namanya ayam ini segala banyak. Dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit protes. Ininya kurang, ini kurang, pada merengut. Makanan mewah. Saya turun ke bawah, zaman dulu tahun berapa itu, ada restoran Arab itu kecil, kotor, itu nggak bersih. Ada orang Afghanistan, itu orang Afghanistan pergi haji jalan kaki dari negerinya itu. 3 bulan dia jalan kaki. Dia bawa uang sedikit, tidur di bawah jembatan. Beneran, gak bawa uang. Jadi dia cuma beli roti 3, sarangan 1 bertiga roti. Sopnya 1, semangkok. Di Kobe dia makan celupnya 1 celup, 1 mangkok bertiga. Hemat. Tapi mukanya girang. Dia lagi makan itu ceria, ketawa, senang banget. Yang makan murah. Di hotel nih yang pergi haji, mewah makanannya, merengut cemberut. Protes ini kurang ini kurang ini, kurang ini. Jadi dia makan roti 1 pakai mangkok yang buat kita tuh kobokan itu. Senang. Jadi makanan yang enak yang kita terima, yang kita suka enak. Kalau kita nggak suka, ya nggak enak. Kuncinya di hati. Makanannya kita nggak suka, atau kita kesel nggak demen sama yang masak. Enak. Jadi enak itu ada. Kalau hati enak, jadi enak. Semua bahagia adanya di sini. Kalau hati ini udah ikhlas, senang. Benar-benar nggak ada benci, nggak ada dendam, senang. Jadi kalau ada agama ngajarin benci, ngajarin pecah belah, itu udah nggak benar. Lihat di Quran, qad aflaha man zakaha, beruntunglah orang yang membersihkan hatinya.
Wa qad khaba man dasaha, celakalah orang yang membiarkan hatinya kotor, penuh dendam, penuh benci, iri. Aduh, jangan harap masuk surga. Di Quran disebut apa? Surga. Masuk surga syaratnya apa? Qalbun salim. Hatinya selamat dari benci, dendam. Udah gitu aja. Mulain sedunia nggak bisa, se-Indonesia nggak bisa. Mulain di rumah. Bapak Ibu bisa nggak di rumah terapkan cinta di rumah? Cinta lillahi ta'ala. Kalau cinta karena kita nggak bakal bener, palsu. Ibu sayangin suami karena Allah, cinta dia karena Allah, titipan Allah. Jadi lapang dada, ada kekurangannya udah maafin. Suami istri nikahnya pakai nama Allah, titipan Allah, cintain, sayangin, udah senang dapat surga juga di dunia, senang di dunia. Kalau di rumah tangga nggak ada ribut, aman. Itu salamun qawlan mir rabbir rahim. Nah, udah terakhir tadi yang ayat saya bilang Fussilat 30, kita baca bareng. Ada ternyata di sini halaman 9. Dilihat semua. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Al-Furqan ayat 63 ya, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Hamba-hamba Allah yang penyayang ialah mereka yang hidup di bumi haunan, lemah lembut, tidak kasar. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau diajak ribut, diajak berdebat oleh orang jahil, qalu salama, dia cari selamat, jangan dilayanin. Bu, jangan ngaji situ Pak, jangan ngaji situ tuh, ustadznya sesat. Udah diamin aja deh, nggak usah dijawab, percuma. Sebab dia bukan cari benar cari salah, di order, ada yang nyuruh berpolitik. Tahu saya siapa yang nyuruh. Dah, tunggu saya nyari penyakit, jadi kita benci lagi sama dia. Jangan, biar aja dia cari nafkah. Jaga hati kita, jangan keganggu. Terus kita benci dia, kita kotor lagi. Ya kan? Udah maafin. Itu ibadur rahman, Allah sayang nih, penyayang Allah, yang hambanya itu hidup di dunia itu lemah lembut, sopan. Wa idza khatabal jahilu, diajak berdebat sama orang-orang jahil, jangan dilayani. Udah. Kalau kita layani sama dia, dan dia nggak bakal ngerti, percuma. Sebab dia kerja disuruh, ya. Terus walladzina yabituna rabbihim sujadan wa qiyaman. Kalau mau disayang Allah ini, ya Bapak Ibu, kalau mau disayang Allah ini, tadi pertama lemah lembut sama orang, sopan sama orang, baik. Yang kedua, mereka yang begadang malam sujud kepada Allah, sholat, baca Quran, sholat tahajud. Dia 3:30 masih keburu, 3:30 dapat sejam seperempat, dapat berapa rakaat tuh? Boleh bangun jam 4, punya 12 menit, sholat 2 rakaat dapat, terus subuh, boleh. Nah sekarang nih lihat Fussilat 30:31, ya baca ya. Innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu, orang yang menyatakan aku konsisten beriman kepada Allah, konsisten, istiqomah. Nah kalau orang istiqomah ini artinya lurus. Orang yang lurus mustaqim, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Istaqamu, dia beristiqomah. Kemudian kalau orang beristiqomah gitu, mau qalbun salim, mau yakin apa? Turun malaikat berduyun-duyun mengawal kita, mengawal orang tuh yang udah mau berbuat baik. Allah turunin malaikat mengawal. Jelas nih ayatnya ini. Nah nanti malaikat ini kalau kita mau mati sakaratul maut dibisikin, jangan takut, Allah sudah ampuni dosa-dosamu dan Allah sudah sediakan segala yang menyenangkan untukmu. Bacalah di ayat ini. Terus ada, jangan takut, jangan sedih. Sedih maksudnya kelalu, dosa masa lalu sudah diampunin. Jangan takut, yang akan depan Allah akan tuntun, akan sayang. Wa absyiru, gembiralah. Ini dibisikin sama malaikat nih lagi mau mati nih. Gembiralah, Allah sudah sediakan surga untukmu sesuai dengan janjinya.
Artinya rumah untuk bapak, untuk ibu sudah ada, pakai nama lagi, ada nama. Nanti kalau beramal soleh rumah tambah gede. Terus halaman 10 masih banyak Allah mau kasih lagi nih. Tadi udah kasih ya, dosa diampunin, yang akan datang mudik segala surga sudah disediain. Terus apa lagi? Nahnu auliyaukum, aku walimu. Tahu nggak wali? Pelindung, penjaga. Aku walimu di dunia dan di akhirat. Siapa nih bilang? Allah bilang aku walimu. Wali itu ibu bapak tuh wali, ngurusin anaknya, bapak. Nah ini sekarang kita Allah wali kita. Dia jagain, dia sayang. Ini janji Allah ini. Syaratnya apa tadi? Cuma satu syaratnya, istiqomah. Istiqomah itu apa? Mustaqim, lurus, hidup lurus, jujur. Jadi jalan siratal mustaqim, jalan kejujuran. Jujur beribadah, jujur berkeluarga, semua itu mustaqim, lurus, jujur. Dakwah jujur, nggak bawa titipan, nggak ada, nggak mau. Ada kemarin saya bikin maulid, ada yang mau dari, saya tahu dia baik tapi nggak mau dari pemerintah gitu, mau ceramah, enggak, maunya apa sini saya yang ceramahin. Nanti disumbangin enggak? Jadi nggak mau disuruh-suruh, bukan diatur. Lillahi ta'ala aja. Terus ya. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Aku walimu di dunia dan akhirat. Sudah? Walakum fiha matashtahi anfusakum, di sana bakal disediain nama Tuhan apapun yang kamu doyan. Doyan bakso, sediain bakso sana. Jauh lebih enak. Beneran? Asinan Bu ada. Sini kata Allah, apapun yang kamu suka aku sediakan. Dan bagi aku sediakan untukmu apa yang kamu idam-idamkan. Tuh, aku lebih baik begini supaya ke surga disayang, dibujuk. Dibujuk ini sama Tuhan. Disayang enggak? Dibujuk. Mesti ini mau dikasih, ini mau dikasih. Ini kan disayang. Berasa enggak disayang sama Tuhan? Nah itu. Dijanjikan mau kasih ini, apapun yang Anda doyan, yang Anda ingini, yang di dunia enggak kesampaian, dikasih di sana. Tuh ayatnya kayak gitu. Nah ini ayat ini Bu ya, dari ayat 30 tadi, tolong ceritain ke anak-anak. Jangan sampai dia dengar ajaran Islam tuh yang galak-galak, neraka, itu aja. Jadi mereka jauh dari agama. Jadi tahu Tuhannya sayang, tuh Allahnya sayang tuh. Halaman 9 sampai halaman 10. Sampai anak-anak di rumah, umat juga kasih tahu, jangan dikasih tuh yang takut-takut. Jadi dia mau Tuhan gak cinta, takut. Padahal manusia kepada Allah tuh cinta. Ajarin kasih sayang Allah. Memang benar. Jarang diajarin itu. Jelas ya? Tambah lagi apa? Lihat ayat 64. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan. Orang yang bermalam sujud, sholat, tidur, duduk, baca Quran. Ini disayang Allah semua ini. Ayat ini tadi Fusilat. Disayang, disediain apa mau. Nah sudah, terakhir. Nah, ini doa. Terakhir kita berdoa sekarang. Ini doanya ini, yang paling bawah, halaman 10. Sudah? Ini dulu Nabi dan para sahabat, kalau habis dengar pengajian, talim kayak gini, apa dia? Dia ngadu kepada Allah. Tuh. Rabbana, ya Allah, kami baru saja mendengar ajakan dakwah untuk beriman, agar beriman kepadamu. Ya Allah, kami sudah beriman, maka tuh ampunilah dosa-dosa kami dan tutuplah segala kesalahan kami, dan nanti kami wafat kumpulkan kami bersama abror. Abror itu keluarga Nabi, mal abror. Ini doanya ini. Kalau habis ngaji ini doanya. Kita baca ya. Baca doa apa berdoa? Berdoa ya. Bukan asal membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na, kami telah mendengar, munadiyan yunadi lil iman, pengajak dakwah, kami diajak untuk mempertebal iman, an aminu birabbikum, agar beriman kepada Tuhanmu, fa amanna, kami sudah beriman ya Allah,
Rabbana faghfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Boleh tambahin waghfir liwalidaina, dan ampuni ayah ibu kami. Wa kafir anna sayyi'atina, dan jauhilah tutuplah segala keburukan. Wa tawaffana mal abror, dan ketika wafat kumpulkan kami bersama orang-orang abror, bersama ayah ibu kami, bersama kakek kami, bersama putra-putri kami. Silakan berdoa. Doa habis taklim bacain. Insyaallah dikabulkan Allah. Disimpan ya, jangan sekali baca, 2-3 kali, 4 kali jadi lengket. Tahu nggak sekarang kewajiban apa bapak ibu? Isi ini yang bapak ibu udah paham, sampaikan kepada yang lain. Seorang kayak 2 orang kayak nggak apa-apa, asal nyampaikan ilmu yang benar, sebarin sebisanya. Tahu nggak nanti? Nah, ini ayat 30 Fussilat. Kalau mau lihat sampai 31 kan? 32 nggak ada di sini. Nanti lihat di rumah. 32 Allah berfirman, tidak ada pahala yang paling besar, paling tinggi selain mengajak orang berbuat baik, dakwah. Subhanallah. Ajarin orang terus diamalin, itu pahalanya besar banget. Lebih dari umroh haji. Gampang kan cari pahala? Yang kita udah dapat, kita udah tahu arti ihdinas siratal mustaqim apa. Ceritain sama tetangga, sama teman. Besar pahalanya tuh. Orang udah meninggal, kalau dia itu dekat dengan Allah tuh dapat izin pulang ke rumahnya, diizinin nemuin anak istrinya. Cuma kita yang di dunia, kita dicium juga nggak berasa karena dia ruh, nggak ada badan, nggak ada body. Jadi yang dia keruh lagi. Bisa datang tuh ibu bapak sering loh. Kalau dia soleh dapat izin. Pakai menit-menit, pakai detik. Udah waktunya. Iya. Boleh, ada yang boleh ya. Ada caranya kalau mau ketemu ibu bapak ada. Tapi nggak boleh sembarang orang. Sebab kalau nggak ngerti nanti yang datang jin. Jin mengikuti suara bapak kita atau ibu kita. Dibohongin kita. Nah, beramal dulu yang banyak. Soleh, iman kuat, boleh. Bisa, panggil bisa, datang. Sekali lagi, jangan. Kalau udah keiman kuat, bisa. Itu kayak jelangkung. Jelangkung itu yang datang setan, jin. Niru suara bapak, suara ibunya. Niru suara Wali Songo. Niru namanya juga setan, jin. Jadi jangan dipercaya itu semua. Mimpi bisa. Macam mimpi Nabi banyak surat Al-Muzammil. Baca Al-Muzammil sebelum tidur. Insya Allah bisa. Mimpi Nabi itu nggak kelihatan, nggak sempat ngobrol, bohong kalau dia pakai ngobrol sama Nabi. Sepihak. Dan dia nggak bicara. Kalau dia mau kasih juga ada tulisan. Sekejap. Cuma berapa detik. Muka nggak kelihatan. Jadi dulu ada itu dia mimpi Nabi, dia bilang Nabinya datang, diajak ke sono, Nabinya diajak ke sini, terus diajak ngobrol, bohong itu. Mimpi orang soleh bisa, mimpi orang tua bisa. Nah satu kalau mau, ini yang lain udah ya, ada yang baru kayaknya. Kalau sayang sama ibu bapak, sering kirimin doa-doa. Dan ada yang mau nggak kiriman yang paling berharga buat ibu bapak? Pahalanya tinggi banget. Apa? Sholat birrul walidain, sholat bakti pada ibu bapak, double R, birrul walidain. Baca Fatihah, habis Fatihah baca Robbi firli walidayya walil mu'minin wal mu'minat 10 kali deh. 1 boleh, 10 boleh, lebih boleh. Yang kedua sama deh, nyampe 1000 kali nyampe. Ya. Guru ente itu Ustaz Husin dulu suka datang, suara badannya nggak ada. Jazin, saya lihat rumah ibumu tambah terang, tambah besar. Jadi saya sholat birrul walidain buat ibu dan ayah. Ada yang udah meninggal, rupanya dia ketemu di sana, dia kasih tahu rumah ibu itu sudah tambah terang sama tinggi. Beneran.
Dulu sering datang, karena nggak boleh lagi, udah dekat waktu. Jadi begitu, kirimin buat ibu bapak, dia butuh banget. Kalau dia udah baik, supaya tambah tinggi gitu loh. Kalau dia udah bagus, udah selamat, nanti itu dapat rumahnya tambah besar, tambah terang, tambah pangkat gitu loh. Beneran. Nah kalau dia masih min, jadi plus. Kalau udah plus. Nah, kita dapat pahala, dapat pahala bakti. Dia dapat, kita dapat bakti. Nama sholatnya birrul walidain, bakti pada ibu bapak. Nah.